Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi membahas mata kuliah Apresiasi puisi. apresiasi puisi. Baik, mahasiswa sekalian, mahasiswi, kita cuci tangan, biasa cuci tangan. Ayo, cuci tangan. Kita cuci tangan menghindari kalau ada kuman. Mana tahu di rumah saya ada kuman COVID atau tidak mau bawa. Kita kan nggak tahu nih. Ya kan nggak tahu kita dari mana sumbernya. Kita harus menjaga lebih baik daripada mengobati. Masker 3M yang dianjurkan pemerintah itu harus kita ikuti dengan disiplin, apalagi kita mahasiswa, ya. Mahasiswa itu harus bisa memilih mana yang bagus, yang benar gitu. Jadi saya selalu menganjurkan ke mahasiswa 3M itu pakai masker, mencuci tangan, kalau nanti di rumah bisa pakai sabun, bisa pakai sanitizer, alkohol, kemudian jaga jarak, ya. Oke, silahkan kita mulai. Silakan membuka masker, sementara mudah-mudahan kita terlindung dari penyakit. Dan Anda sudah membawa bekal berapa pertanyaan nih? 10. Iya, 10. Silahkan dari mana dulu? A-nya dulu ya. Kalau A siapa? Iya, silahkan. Pertanyaan yang pertama, bahasa puisi adalah bahasa yang puitis. Apabila ada sebuah karya, yang satu mengatakan bahwa bahasanya puitis, tetapi yang satunya lagi mengatakan bahwa karya itu tidak puitis, apakah itu termasuk ke dalam karya sastra? Jadi begini, sama kalau kita ibaratkan manusia, mohon maaf nih, ada manusia itu yang distabil, ya, mohon maaf tidak sempurna tubuhnya, ya, ada kekurangan, misalnya lengannya tidak ada, ya itu musibah dia mungkin kakinya yang nggak ada, tapi rohnya itu masih ada, maka dia tetap manusia, ya. Jadi secara fisik tidak sempurna, tapi nyawanya ada, maka dia dikatakan manusia. Nah, begitu juga kalau kita melihat sebuah karya yang kriterianya karya yang dikategorikan puisi itu yang bahasanya puitis. Lalu kalau bahasanya tidak puitis, apakah dia karya puisi? Secara teori dia tidak bisa dikatakan karya puisi, tapi dia saja, Pak, dia saja. Kenapa? Karena dia itu bisa saja misalnya menggunakan bahasa keseharian. Anda bisa baca di buku Herman Jowaluyo jenis-jenis puisi, dan itu bisa kita kategorikan kepada bentuk puisi diafan. Biasa itu dijumpai pada puisi-puisi penulis pemula. Artinya dia belum mahir menyembunyikan makna atau memilih diksi yang tepat. Jadi dia hanya tahu lari-larinya, ada baik-baiknya, tapi pemilihan diksi yang bagus itu belum mahir. Kalau oleh Herman Jowaluyo dikategorikan puisi, tapi puisi diafan namanya. Nah, lihat di buku Herman Jowaluyo teori dan apresiasi puisi. Oke, paham? Nah, silahkan dari B. Iya, apa? Yang kuat suaranya supaya kita bisa rekam yang bagus. Dalam video Bapak kan ada menjelaskan bahwa setelah Khairil Anwar melakukan pemberontakan dalam artian merombak suatu puisi, tidak ada lagi mengikuti pola yang ada, kan Bapak ada mengatakan bahwa seperti ada kekosongan dan kembali kokoh ketika Hadis Sutarji Kauzon-Bahri pada tahun 80-an yang melakukan gebrakan terhadap puisi dengan puisi mitranya. Nah, kenapa bisa terjadi kekosongan begitu, Pak? Apakah penyair sesudah Khairil Anwar dan sebelum Sutarji Kauzon-Bahri tidak melakukan gebrakan baru seperti yang dilakukan oleh Khairil Anwar dan Sutarji Kauzon-Bahri? Iya, tidak mudah untuk berpikir mencari pembaharuan itu. Sebagian orang banyak bicara tentang keberlanjutan. Jadi manusia kita ini yang lebih banyak orang menikmati daripada berkreativitas. Dan orang kreativitas itu juga kebanyakan yang melanjutkan, paling meredok-redok apa yang ada. Ya, apa yang ada aja. Misalnya bangunan nih, bangunan rumah diubah
lagi ruang tamunya diubah, merenovasi yang ada. Tapi yang namanya menciptakan sesuatu yang baru itu sangat sedikit sekali. Ya, boleh kita katakan orang-orang yang jenius, orang-orang yang berani menerima risiko, karena sesuatu yang baru itu bisa saja ditolak orang, bisa saja orang tidak mau menerima. Sutarji ketika dia membacakan kredonya di Bandung tahun 80-an, dia bacakan pidatonya, kredonya namanya, itu orang tidak paham, banyak orang tidak mengerti apa ini maksud Sutarji ini. Para kritikus, para sastrawan saling berdiskusi karena ada konsep baru yang dibawa oleh Sutarji ini yang mungkin barangkali tidak dipikirkan oleh orang selama ini. Kata selama ini, kata Tarji, dijajah oleh makna, dijajah oleh makna. Otak kita ini ketika menyebut kata langsung maknanya. Misalnya saya sebut pisau, kita langsung katakan, oh itu memotong. Malah kan alat potong bukan hanya pisau, itu kan fungsinya. Itu fungsi dari pisau, memotong. Ya kan? Kalau pisau itu tidak tajam, tidak bisa dia potong, berarti tidak bisa dikatakan pemotong. Nah, itu kan fungsinya. Itu yang dikatakan Sutarji itu yang paling paham, yang sulit dipahami orang. Kalau Sutarji katakan pisau ya pisau, jangan pikiran yang lain. Saya menjumpai kalian nih, nama siapa? Vina misalnya. Katakanlah saya tahu orang tuanya, saya katakan Vina tadi ke rumah, orang membayarkan bapaknya, apa urusannya? Ya karena dia Vina gitu, kan dijajah oleh yang lain-lain gitu. Itu yang dikata Sutarji. Jadi memang sulit untuk memahami kalau orang tidak paham dengan konsepnya itu. Karena itu saya katakan pada kalian, kalau kalian ingin memahami, nanti kita bicara tentang puisi mantra, dari sekarang baca sajak Sutarji itu atau puisi Sutarji itu, baca juga kredonya, pahami apa yang dimaksudkannya. Ya, memang menurut kritikus Sutarji itu tidak konsekuen. Sampai terakhir dia tutup, tidak berlanjut. Karena itu dia katakan dalam sajaknya terakhir sudah kembali ke yang lama. Dia katakannya, walau penyair besar takkan sampai ke batas Allah. Jadi ada pengakuan dia gitu. Jadi dia juga tidak bisa mempertahankan konsep kredonya itu. Itu menurut para pengamat gitu. Menurut para pengamat. Gitu. Paham? Jadi memang dari sajak Khairil 45 orang terlena dengan puisi bebasnya gaya Khairil. Belum ada penciptaan yang baru. Nah ini kita kaitkan misalnya, ini sulitnya kita apresiasi, tetap harus kita kaitkan ke sejarah, ke teori. 3 serangkai itu tidak bisa kita harus kalau ilmu puisi atau ilmu sastra harus saling berkaitan. Kita juga bicara sejarah, juga apresiasi puisi ini, kita belajar teori. Jadi gini, sampai orang mengatakan begini, kalau kita ingin bicara periodisasi sastra, kalau Anda menanyakan ke saya, Pak, bagaimana periodisasi atau sejarah puisi Indonesia? Maka kita harus lihat dari perubahan wujudnya. Ibaratnya beginilah, Anda lahir tahun berapa? 2001. Ya kan, baru 19 tahun. Nah, saya waktu di PGAI itu umur tahun 80-an, 79, 78. Zaman dekade saya, namanya PGAI yang pakai jilbab tuh guru sekolah guru agama, sekolah agama lah, pesantren gitu. Itu kalau saya lihat, karena saya dari tahun 80-an itu, tahun 70-an saya tuh udah sekolah dan lihat jilbabnya aja perkembangan. Ada perkembangan. Dulu orang pakai jilbab, pakai selendang panjang. Nah, tanya kalau ada orang tua kalian yang sekolah agama, itu perempuan yang pakai jilbab harus jago gigit jarum pentul. Jadi kalau dia pakai jilbab itu sampai 5 biji itu jarum pentul. Karena itu apa? Nah, kalau tak betul dekat dia, dililit. Nah, terjadi perubahan akhirnya ada praktis kayak selendang petak lagi. Tinggal lipat petak segitiga, taruh lipat sini betul juga lagi. Nah, kemudian ada lagi, tambah lagi pakai alas di sini.
anak jilbabnya yang dari plastik. Nah, atau lagi sekarang udah praktis, tinggal kayak mukena, masukkan, pakai apa anak jilbab, kepala masukkan. Itu periodisasi. Jadi kalau dilihat periodisasi jilbab kayak begitu, begitu juga kan isu sastra. Ya, dulu mantra namanya. Tidak ada orang tahu pola-pola musuh, tidak ada, orang mau berdoa aja, orang mau menyembah aja, tidak nyusun dia. Ini harus rimanya begini, tidak. Dia bagaimana yang terbaik. Sama dengan kalian sekarang jumpa saya ini kalian anggap yang sangat menentukan, yang kalian takuti, tentu kalian bicara hati-hati. Beda kan kalau jumpa kawan. Nah, arti kan kita pilih. Ini orang tua nih bicara Bapak Sapri harus hati-hati. Apalagi sudah diarahkan oleh Pak Adi, harus pakai salam dulu apa kalau WA. Orang berdoa mantra juga begitu. Otomatis karena dia mengakui ada kekuatan. Tapi kalau dia tidak mengakui bahwanya bahasanya udah beda. Gitu. Itu logikanya begitu orang berbahasa, orang bertutur gitu ya, istilahnya. Baik, Pak. Jadi memang tidak ada perubahan. Boleh kita lihat dalam teks-teks yang kita dapat dari zaman Khairil, puisi bebas itu tidak ada. Nah, karena menyinggung ini, nanti kita akan bahas juga di kemudian hari. Saya jelaskan sendiri. Apa yang dibahas tadi? Pertama tadi, kata tidak dijadikan lagi. Kedua apa? Tipografi. Dulu orang zaman Khairil tidak peduli orang teks, bentuk teks, keindahan teks. Tapi zaman Sutarji ada keindahan teks, tipografi, susunan barisnya. Jadi secara visual menarik. Ada terkadang bentuk anak panah, ada bentuk, kalau lihat sikar-sikar zigzag, bervariasi. Itu pun perkembangan pertama Sutarji membuat ada kaitannya dengan pesan atau dengan makna puisi. Contoh, kalau Anda baca nanti tragedi Sika dan Wingka. Jadi Sika dan Wingka itu asal katanya dari kasih dan kawin. Dibalikkan jadi dua nama, Sika dan Winka. Dia kan baru bertahu nih, oh ya betul. Nah orang yang berkasih sampai ke kawin, kan ada maju mundurnya, kadang baik, kadang baik, zigzag. Kan itu tipografinya memberikan pesan pada makna. Tapi kemudian orang tidak paham. Orang hanya ingin bergaya-gaya aja. Itu tadi sama saya katakan begini. Orang pertama sekali pakai jilbab untuk apa? Untuk melihatkan bahwa dia itu muslimah, benar kan? Nah, menutup aurat, bahwa dia muslimah, mudah-mudahan dia dapat membatasi diri dari berbuat dosa, kemudian orang lain tidak mau mengganggu dia. Tapi jangan pula marah kalau kita lihat ada penjahat pakai jilbab, karena dia tidak tahu apa itu maksudnya pakai jilbab. Jadi hakikat pakaian itu tidak diresapinya, ya kan? Jadi jangan salah. Dan bisa pula digeneralisasikan. Nah, dia pakai jilbab, mencuri dia. Iya dia, yang digeneralisasi semua orang. Nah, kita berharap orang pakai jilbab sama dengan sampai kopiah itu memang orang yang taat, gitu. Bukan orang yang kedokan, seolah-olah alim, kan? Gitu. Seharusnya, gitu ya. Itu lagi Sutarji. Kemudian apa lagi? Sutarji itu yang membuat perubahannya, mau paham dengan mana saya Sutarji itu, dia sudah melarikan ke bentuk kelisanan seperti mantra. Jadi sajak itu sebetulnya sajak lisan, menggabungkan antara sajak tulis dengan sajak lisan. Kenapa saya katakan demikian? Orang lebih paham dengan sajak Sutarji itu setelah melihat Sutarji itu membaca. Ini beda dengan puisi lain. Ya, beda dengan puisi lain. Puisi lain bisa saja suka. Tapi ingin paham dengan maknanya, dia Sutarji itu membaca. Alhamdulillah saya dapat beberapa kali melihat Sutarji membaca. Tahun 80-an dia pertama kali ke Riau, saya mengikuti beliau di beberapa tempat baca, saya amati. Dan ingat tahun 80-an dia pernah membaca sajak mesin kawin dulu sajaknya itu di Tanjung Pinang. Diprotes ada SMA. Diprotes ada SMA. Karena dia membawa itu dengan gerakan erotis. Mohon maaf saya katakan, kayak orang bersetubuh.
Jadi anak SMA nggak mau terima gitu. Apakah ini kasih sastra? Nah itu. Jadi dia menjadikan karya sastra itu pada dua bentuk sisi. Satu sisi keindahan bentuk, sisi lain dia kembali ke pola mantra. Mantra itu kan kelisanan. Kekuatannya kepada lisan, bukan pada teks tulis. Gitu. Baik, silakan yang kedua, ketiga. Yang kedua dari yang ketiga. Mengapa mantra dikatakan sebagai puisi tertua? Mantra? Ya karena lahirnya itu sebelum ada puisi. Orang belum mengenal peradaban. Ya. Jangan-jangan bahasa itu cuma bahasa isyarat. Kita tidak tahu nih. Karena ada teori katakan begini. Sebuah daerah kalau masa silamnya itu daerah itu maju ilmu pengetahuan, kalau dia punya aksara. Jadi kalau Anda menemukan sebuah daerah, dia punya aksara atau punya huruf sendiri, bahwa itu daerah itu ilmu pengetahuan pada masa lalu itu dijaya. Di Sumatera itu setahu saya di Sumatera ini ada dua. Satu aksara paku dari Tapanuli. Tadi ada saya lihat di buku antropologi aksara paku. Jadi yang kedua aksara keris kerinci di Kabupaten Kerinci. Jadi kalau orang punya aksara berarti dia punya naskah tua. Dan sayang sekali barangkali sekarang sangat sedikit orang mengerti artinya. Itu satu contoh. Nah, ketika anime zaman nenek yang awal dulu, peradabannya tidak ada, belum ada, baru bentuk peradaban. Kalau kita lihat sejarah dunia, bahkan ada dua prinsip yang berbeda. Sparta dan Athena, Yunani. Yang satu mengandalkan otot, yang kita kenal dan film Hercules, itu kan mitos-mitos zaman lama. Bahwa negara itu dibangun dengan otot, dengan fisik yang kuat. Sampai kuat, itulah yang jadi pemimpin. Jangan-jangan nenek moyang kita juga begitu. Yang satu lagi dengan ilmu pengetahuan. Karena itu kita selalu membaca ilmu pengetahuan menggunakan bahasa-bahasa bahasa-bahasa klasik gitu, ya, nama pohon-pohon. Karena waktu itu berkembang ilmu pengetahuan. Jadi dua bentuk gitu. Nah, yang saya katakan ini, kenapa timbulnya mantra? Ketika timbulnya pengakuan diri. Karena ini hebat nih. Ya, maksudnya hebat, mengaku hebat lah. Mohon maaf kalau kita ikut politik sekarang, berita tadi pagi, malam tadi mulai dari pagi, Presiden Amerika Donald Trump itu kan sangat cuek dengan COVID. Tidak mau pakai masker, bukan anti COVID. Nah, kena COVID. Kita tidak tahu nih, ketika dia diisolasi di rumah sakit, mungkin dia udah minta ampun sama Tuhannya. Sehebat-hebatnya dia, itu tadi. Jadi contohnya yang real saya katakan, sehebat-hebatnya manusia. Siapa yang bisa mengatasi? Presiden, orang kaya, negara berkuasa, adidaya di dunia, kena presiden. Ya kan? Yang pernyataannya itu, mohon maaf, sangat sombong orang katakan tentang COVID ini. Mungkin dia uji Allah. Nah, kau coba lah ini sikit aja baru. Suami istri langsung kena. Ya kan? Steril apa lagi presiden gitu. Ada dokter pribadinya gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ini logika kita bisa buktikan. Kemungkinan ketika waktu itulah orang mengakui ada kekuasaan, orang mulai sadar gitu. Baik ya. Jadi itu dikatakan yang tertua. Jadi orang melihat. Jadi saya katakan yang tertua itu mantra itu awalnya pada bentuk doa, penyembahan. Kalau doa itu bahasa Arab. Kan itu katakan identik dengan doa. Identiknya. Kalau saya katakan ditambah dengan doa nanti ada orang komplain pula. Jadi penyembahan, memohon. Silakan. Ada lagi? Pertanyaan saya, Pak. Ya. Apakah setiap orang boleh menulis puisi mantra? Jika setiap orang boleh menulis atau menciptakan puisi mantra, apakah kata-kata yang ada di teks puisi mantra harus memiliki arti yang khusus atau boleh menulis sesuai keinginan sendiri? Jangankan puisi mantra. Mantra aja boleh. Siapa yang marah? Tidak ada aturannya. Cuma kan tidak mungkin kita mantra itu anonim ya.
jelas ada yang menulisnya. Sama kita doa setelah sholat, tidak banyak orang tahu dari mana sumbernya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar, kalau Arab. Tapi bahasa Indonesianya, ya Allah, misalnya gunakan doa lain, ya Allah mudahkanlah rezeki kami, kalau dia jauh dekatkanlah, kalau di langit tolong Engkau turunkan ya Allah, kalau di bumi tolong Engkau keluarkan, kalau sulit tolong dipermudah. Tidak tahu kita siapa pengarangnya. Jadi pada kita dengar orang menyebut itu, cantik juga doanya ya. Saya punya keponakan, waktu dia kecil, dia baru belajar sholat, Anda tahu apa doanya? Pada hari berikutnya, bukan hari pertama. Ya Allah, doa adek kayak kemarin juga. Karena dia barangkali menganggap doanya itu belum dikabulkan gitu. Jadi doa adek kayak kemarin juga Allah. Selesai. Anak-anak ya, anak-anak baru belajar sholat. Jadi boleh doa boleh. Cuma sekali lagi saya katakan, bukan saya katakan mantra itu bisa saja nanti ada orang menulis mantra baru yang dia yakini bisa. Nah ini selalu yang kata orang syirik. Misalnya memutarbalikkan Al-Quran. Jadi tafsiran Al-Quran dia tahu, lalu dipelesetkannya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang digunakan orang, fungsinya sama dengan mantra. Saya bisa sebutkan salah satu di antaranya. Warama ramaita wama isramaita walakinallaha rama. Itu kadang-kadang dipelesetkan orang untuk mukul orang sampai pingsan. Nah, jadi itu yang tidak dibenarkan. Jadi jangan salah, dan ayat Quran pun pernah sekarang orang udah mutar balikkan. Jadi dia mengertikan Al-Quran itu, tapi ditafsirkannya diputar balikannya. Paham? Nah, kenapa? Sekali lagi saya katakan, persoalannya bukan mantra sebenarnya, bukan teks, nawaitunya. Saya mengundang kalian ke rumah nih. Kalau nawaitu saya ingin populer yang saya dapat. Bukan keikhlasan mengajar, popularitas yang saya dapat. Udah pulang, enak ya, Pak Sabtu bahaya begini. Kan popularitas saya dapat. Kalian jangan pulang ke orang lain. Oh Pak Sabtu begini, itu apa sih yang populer? Saya kan bercanda juga. Kalau ada nanyakan, Pak, Bapak tahu dengan itu Pak? Karena alumni saya kan banyak. Enggak, sekarang dia tahu dengan Bapak. Iyalah orang populer. Kalau populer begitu. Kita kenal dengan artis kan kenal dengan kita. Nah, itu ciri-ciri orang populer. Tapi bukan itu, maksudnya itu bercanda aja. Jadi itu sekali lagi saya katakan bukan tak boleh. Cuma yang menentukan ini puisi mantra atau tidak, tentu orang kritikus nih. Kritikus misalnya, kritikus yang tidak yang umur aja misalnya. Kamu menulis di tempat di kritik ke teman nih. Oh ini enggak belum mantra, puisi mantra lagi nih. Kenapa? Dia punya menguasai teori tentang ciri-ciri khas puisi mantra. Nah itu kita pelajari. Berarti kritiknya ini kurang tepat nih. Misalnya, kalau pola start itu begini, kamu tidak pakai seperti itu. Tuh, paham? Boleh. Silakan. Iya. Puisi itu memiliki bahasa yang kritis. Makna dalam puisi dapat dibiaskan oleh orang lain tergantung bagaimana kita memandangnya. Lalu ketika pembaca mentafsirkan makna yang berbeda dengan makna aslinya, apakah makna tersebut bisa dikatakan makna yang salah? Persoalan salah tidak itu tergantung pada yang menafsirkannya, argumennya, argumentasi. Jadi kehebatan karya sastra itu membuka lebar otak untuk orang menafsirkan, membuka lebar untuk menafsirkan, dan tafsiran yang benar itu berdasarkan ia bisa meyakinkan argumentasinya, pendapatnya. Saya contoh begini. Khairi itu kan bukan dokter. Mungkin dia tidak pernah mengalami minum racun. Tapi dia katakan begini, menggambarkan suasana penjajahan zaman Jepang itu seperti orang minum racun. Dia bilang begini, racun berada di reguk pertama. Lihat ya, menusuk rabu terasa di dada, di paru-paru. Tenggelam darah dalam nanah. Dia mengatakan seperti kita kena kudis, ada darah, kita berdarah nih, ada nanah. Bagaimana menunjuknya bisa tidur? Tenggelam darah dalam nanah. Kalah darah dengan nanah. Malam kelam memelam.
pandangan sudah ada lagi. Gelap dah. Mungkin pandang secara dari mata atau harapan ada lagi. Malam kelam gelap. Jalan kaku lurus putus. Seperti tidak ada harapan lagi. Kaku gitu. Seperti orang mau mati tahu, jalan tata. Candu, tumbang katanya. Tanganku mendadak patah. Saya tidak teruskan. Yang saya katakan itu, kok dia bisa merasakan racun berada di duduk pertama? Kalau saya tanyakan kepada kalian, tafsirnya beda-beda. Saya tanyakan misalnya sama Anda misalnya, gimana rasanya kalau racun itu sampai ke badan, ke dalam? Ada rasa sakit. Tapi rasa sakit yang Anda katakan, saya tanyakan kepada Anda lagi, itu berbeda. Apalagi orang sudah mengalami, ya kan? COVID ini kan baru nih, COVID. Dokter hanya bisa katakan COVID karena gini. Coba tanyakan kepada orang yang kena. Bisa saja apa yang dikatakan dokter lebih dari itu. Saya beritahu kepada Anda, saya ada informasi dari beberapa orang yang kena COVID. Pertama kali sesak napas, indera penciuman. Makan cabai sebanyak apapun tidak terasa pedas. Itu tanda-tanda kena COVID. Itu napas sesak karena oksigen dihalang otak. Karena untuk paru-paru kita ini kalau berdasarkan Rosen itu seperti ada jamur. Jadi lubang-lubang paru-paru kita itu kayak ada keras-keras gitu kayak jamur. Karena itulah kalau orang itu pernah sakit paru-paru, orang tua kena asma atau apa, cepat sekali yang meninggal itu gara-gara itu. Salah satu di antaranya. Jadi kalau dia ada penyakit bawaan, TBC atau apa, kena COVID cepat sekali. Cepat sekali. Gitu. Jadi itu yang saya katakan tadi, yang Anda tanya itu, kita bisa bertafsir lain-lain. Contoh lagi yang menarik, ya. Umar Khayyam pernah penasaran dengan Sadat Khairi. Khairi melukiskan seseorang cantik sekali. Umar Khayyam dosen di Gajah. Dia menulis bau, cerpen bau atau 1000 kurang-kurang di Manhattan. Bukan. Burung-burung manyar. Burung-burung manyar dia. 1000 kurang-kurang Manhattan dia juga gitu salah satu pada. Makanya dia cari perempuan tuh. Yang mana di kampungnya kayak gitu? Ketemu gitu. Tapi orang itu udah tua. Cuma kata Umar Khayyam, memang ada garis-garis cantiknya dia gitu. Masih ada garis-garis cantik, sisa-sisa kecantikannya dia. Terkadang itu tadi saya katakan, sastrawan ini karena dia bermain rasa, bukan bermain logika, sesuatu itu bisa dia berlebih-lebihkan gitu. Bisa dilebih-lebihkan, melebihi dari kenyataannya. Itu pula yang dikatakan fiktif itu tadi. Karena dia bicara dengan rasa. Ya, bukan bicara dengan logika gitu. Itu jadi boleh saja. Tidak masalah tafsiran itu macam-macam. Tapi sejauh itu kita bisa meyakini argumentasi kita itu benar. Jangankan di puisi, di fiksi aja ada orang penafsirannya bermacam-macam. Saya beri contoh satu penafsiran. Ya, kalau ingin tahu nanti kalian baca kalau bicara fiksi. Kita tahu cerita Malin Kundang. Di mana terjadinya Malin Kundang? Sumatera Barat. Kisahnya tentang apa? Tentang anak durhaka. Kan anak durhaka. Anda tidak percaya. Ada seorang profesor sudah meninggal ya. Sebetulnya dia menguji teori aja. Kalau menurut saya, dia buat artikel namanya Pembelaan Malin Kundang. Namanya Umar Yunus. Jadi kalau di video saya ada gambar orang tua kacamata itu Umar Yunus. Yang putar itu ada orang tokoh, ada kacamata, itu dosen Universitas Malaya, sudah meninggal. Dia penulis. Kalau Anda lihat di Google itu Umar Yunus muncul di buku. Apa katanya? Malin Kundang itu anak neraka. Jadi kalau orang Minang, kalau orang masyarakat awam, pasti marah sama dia. Masih ada neraka? Nah, dia bilang begini logikanya. Dulu itu kan tidak ada salur. Jadi orang kan semakin cepat tua. Usia Anda masih ingatlah kawan-kawan SD. Usia saya. Ada orang yang saya, kita sama SD. Mungkin dia ingatnya kuat.
Saya memikir kalau kecil-kecil, sekarang udah nenek-nenek, usia saya itu lupa iya. Jadi dia katakan itu bisa jadi balik kundang itu dia keraguan. Kan biasa dalam logika orang, kalau orang kaya banyak yang melakukan, itu saudara saya tuh, kan banyak. Dan ini pernah terjadi, ini real saya katakan. Ketika Roma Irama lagi puncak-puncaknya, dia show di Pekanbaru. Ada seorang ibu mengaku Roma Irama itu anak dia, anaknya hilang. Mungkin pengaku pengakuan luar biasa, tapi Roma Iramanya dia santun dan dia orang agama, dia bawa ibu, dibawanya ibu. Dia tidak mematahkan, ibu itu dibawa. Ibu itu katakan itu anak dia. Ya sebenarnya logikanya tidak benar ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia kembali ke Umar Yunus, dia katakan begitu. Pertama, tidak ada komunikasi. Sekian tahun dia meninggalkan. Dari kecil sampai sudah punya istri. Itu dia ragu dengan perubahan itu. Yang kedua, dibelanya lagi oleh Umar Yunus. Ibu Wali Kundang itu bukan menyumpah Wali Kundang katanya. Dia cuma minta bukti. Kalau benar anak saya ini sesuai dengan logika orang dulu, bagaimana membuktikannya? Karena katanya dalam fitrahnya tidak ada seorang ibu yang mau menyumpahi anaknya, walaupun di mulutnya dizahirkan menyumpah. Misalnya nih, kalian kena marah sama orang tua, awas lah nanti jatuh kalian, orang tua nangis, nggak ada yang kata syukur, nggak ada tuh orang tua yang kata syukur. Jadi secara apa kata Umar Yunus, nggak mungkin orang tuanya menyumpah, cuma membuktikan bagaimana logikanya. Kalau sekarang bisa lah. Ini anak saya atau tidak? DNA. Itu teknologi. Kalau dulu, gimana membuktikannya? Transportasi aja sulit gitu. Nah, terkadang itu tadi saya kembali ke persoalan tadi, penafsiran tadi bisa bermacam ragam penafsiran. Ya, jadi kalau kita mau memahami semakin dalam kasus sastra, kita semakin diajak berpikir untuk cerdas. Karena kita melakukan otak kita menafsirkan apa yang tersurat, jangan yang tersirat, yang tersurat itu yang harus kita kejar juga. Bahkan mohon maaf saya katakan mungkin saja sastrawannya tidak sengaja di bawah sadar dia menuliskan, tapi ketika orang lihat kan, oh iya juga ya. Saya bercontoh lagi, ini mudah saya mudah. Tenggelamnya kapal Padewis. Kenapa kok Zainuddin itu jauh-jauh dari Makassar? Saya sampai sekarang tidak terpikir di otak saya, dia mendarat di mana? Teluk Bayur, kan berputar, ya kan? Pelabuhan Teluk Bayur. Tapi dari Makassar ke Tembilahan ada buktinya. Orang Bugis, orang banyak di Tembilahan, atau orang di Kalimantan ada buktinya, orang Banjar banyak. Tapi dia sendiri dari Makassar ke daerah bukan, nggak ke Padang. Ada kalau Anda lihat negeri Batiku itu sekarang udah maju. Di Ngaresiano masuk ke dalam. Nggak bisa kita bayangkan tahun 20-an mungkin ya bendi aja yang ada. Tapi ya Hamka buat itu. Hamka buat itu. Apa tafsir yang saya katakan? Mungkin Hamka tak bayangkan. Dia ingin melihat seorang laki-laki itu, dia ingin cari dan jati dirinya. Jadi seseorang itu ingin mencari siapa saya sebenarnya ini. Kok di sini saya ditolak? Paham? Nah, jadi saya sengaja berikan contoh itu yang real. Saya ambil contoh terakhir. Saya punya keponakan. Kandung nih, anak abang saya. Abang saya nikah dengan Flores. Orang ND, suku Beo, sukunya Beo. Dulu agamanya Kristen, diislamkan, mereka nikah di Istiqlal. Ya, punya anak tiga, 2 perempuan 1 laki-laki. Rupanya ya namanya keimanan orang ya, mungkin kesalahan abang saya juga kurang membina kakak ipar saya, balik dia ke agamanya, murtad lagi. Lalu abang saya tak mau, berpisah mereka. 3 anak. Saya yang tahu anak yang pertama karena dia tinggal Jakarta.
Kebetulan anak pertama lahir Pekanbaru, laki-laki. Gak usah saya sebutkan namanya, nanti Rena. Nah, Anda tahu nggak? Umur 23 tahun dia cari saya. Anda bayangkan, saya tahu dia bayi. Jadi ketika jumpa saya, yang saya tanya dulu, kalau betul ada keponakan saya, Anda buka kaki Anda, karena saya tahu tandanya. 23 tahun nggak ketemu, memang dia kenal saya ya, tapi saya tidak pernah ketemu gitu. Alhamdulillah dengan saya, kemudian beberapa hari dengan saya masuk Islam ya, saya Islam. Kalau adiknya 2 dekat kami perempuan, 1 udah meninggal, pulang haji meninggal. Nah, 1 lagi ada adiknya yang paling kecil, tinggal di Palembang. Jadi yang saya katakan tuh apa yang dikatakan Hamka tuh berdasarkan pengalaman saya ya, saya tidak tahu orang lain. Iya benar, tahu-tahu ada laki-laki yang dia laki-laki, dia ingin cari diri siapa saya. Dia desak ibunya. Ada tahu nggak ibunya mengatakan, mohon maaf ibunya udah meninggal juga. Dia katakan, bapak kamu udah meninggal. Yang ada atuk kamu. Ibunya itu membuka rahasia kepada saya itu setelah 2 kali dia mau sakit mau kena tipes. Baru disampaikan oleh ibunya, kau pergi Pekanbaru, ini foto datuknya, foto ibu bapaknya nikah. Berdasarkan itu dia terbang ke Pekanbaru. Anda mungkin heran, tempat dia tinggal di Jakarta masih 1 RW dengan bapak kandungnya. Nah, jadi ketika ketemu dengan abang saya, dicinta abang saya, dia bilang namanya, terasa saya sebut namanya Wino, ini ke situ main pak, 1 RW. Nah, Anda bayangkan, 23 tahun nggak ketemu. Nah, sama saya udahlah, waktu bayi. Jadi kalau kita mengalami, kita yakin, oh iya, terjadi seperti itu. Jadi mungkin Hamka tidak berpikir seperti itu. Kalau persoalan patrilineal, ngapa tidak Zainuddin itu dibawa di Medan aja? Patrilineal pak, dari Palembang patrilineal pak. Tapi dia mungkin ada sisi lain yang dilihatnya gitu, bahwa orang dia ingin mau mencari identitas dirinya. Ini kita menginformasikan dari puisi ya. Silakan, ada lagi mau tanya? Saya gini yang saya suka, jadi jumpa kita bisa bebas, bisa macam-macam waktu yang Pak. Karena itu saya katakan kalau saya videokan, kalau saya buat konten, kita bisa kapan-kapan bisa mulai. Jadi ketika sekarang belajar prosa, besok pun belajar prosa fiksi bisa dipahami. Silakan. Apakah mantra hanya identik dengan bahasa gaib dan kosakatanya sudah mati atau tidak bisa dimaknai? Atau ada dari bahasa lain seperti bahasa Arab misalnya? Dari mantra kalau Anda mengumpulkan, dan ini pernah dilakukan oleh mahasiswa kita, Anda bisa baca di buku judulnya mantra. Ya, ada kata 2016 menerbitkan buku. Menurut saya Pata Kuda Sanggar, apresiasi puisi juga. Jadi mereka mengumpulkan. Sebetulnya dari mantra yang ada sekarang kita bisa melihat sejarah perjalanan mantra. Ada mantra yang paling tua, yang sama sekali kita bahasanya sedikit sekali kita mengerti bahasanya, ya sedikit sekali. Dan ada mantra yang dimulai dengan ayat suci Bismillah, sebelum suatu Bismillah, namamu yang tersebut macam-macam gitu. Lalu ini, berarti ini sudah pengaruh ada Islamnya. Jadi kalau kita lihat dari mantra itu, kita bisa kategorikan mantra yang animis tadi yang tua, mantra sudah pengaruh Hindu, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan pengaruh Islam. Nah, saya belum tahu lagi mantra zaman now ini, saya belum tahu lagi. Mana tahu juga ada yang begitu ya. Karena itu tadi saya katakan, bukan kata-kata itu yang mempunyai kekuatan, tapi kata-kata itu yang membuka, meyakini, membagikan keyakinan kita yang dalam ilmu tasawuf namanya makrifat. Jadi mantra itu bukan punya kekuatan, tapi dia dengan membaca itu menimbulkan orang yakin ada kekuatan ini. Gitu. Kalau mantra itu punya kekuatan, tidak banyak masalah kita punya kekuatan. Karena mantra itu sudah saya bukukan. Sumbernya dari mana udah, tinggal baca-baca aja. Gitu. Bisa membagi mungkin.
tapi bukan itu, tapi keyakinan. Karena itu dia kalau mantra itu dia tidak seperti ini disampaikan satu-satu, bahkan bersalaman kalau perlu, kayak ijab kabul gitu, suruh baca lagi, kurang tepat baca lagi, intonasinya tekanan di sini. Jadi tidak baca dulu saja, ada untuk menambah keyakinan, lalu coba lagi. Kalau coba pada yakin kamu. Kalau imun kebal misalnya darah sosilet, yang pertama kali diyakininya rambut dipotong, baca atau rambut gurunya, oh masih putus berarti belum yakin, sampai dia bisa putus. Jadi bukan teksnya itu, tapi teks itu membuat keyakinan tadi. Nah, oke, ada lagi? Secara umum, apa saja perbedaan antara puisi lama dan puisi baru? Nah, puisi lama dan puisi baru. Kalau Anda baca di teori STA, ya, kalau kita lihat, saya mengatakan puisi berpola dan puisi tidak berpola. Itu ada pembagian baru lagi bagi saya. Ada namanya puisi tradisi dan puisi kreatif. Nah, kalau kita pakai teori STA atau kritus lain, puisi lama itu dia ada aturannya, polanya. Ibarat kita buat kue ini, karena buat kue ada aturannya. Berapa telur, berapa gula, berapa tepung, berapa airnya, ada takarannya. Kalau nggak jadi dia. Ya, begitu juga. Ya, kita mau buat pantun nih, pantun berapa suntai? 2 suntai, berarti Carmina. Berarti 2 baris. Baris pertama harus sempira. Baris kedua baru isi. Kita buat 3 baris, tidak jadi Carmina nih. 1. Yang kedua, rima akhirnya kalau 2 baris sama dia, AA. Harus gitu. Kalau tidak AA, cacat dia. Bukan tidak ada, tapi cacat tadi yang saya katakan. Dia pantun juga, karena ada sampir. Kenapa? Intisari dari pantun itu adalah sampiran. Mau berapa baris ya? Mau 100 baris orang buat pantun, mana tahu ada buat 100 baris, 50 baris sampiran, 50 baris isi. Asal sampiran pantun. Karena hak brandnya pantun itu ya sampiran. Nah, itu. Kemudian syair misalnya. Kita buat syair. Nah, ada syair itu yang 1 bait itu 5 baris atau 6 baris. Harus 4 baris. Jadi ada aturannya. Nah, itu puisi lama tadi. Jadi ada acuannya, kalau nggak jadi. Ya, kan itu ada ciri-cirinya tadi. Ciri-ciri pantun, ciri-ciri syair ada. Tapi ciri-ciri puisi bebas tidak ada. Anda baca ciri. Ciri-ciri puisi bebas tidak ada. Yang ada itu tadi, unsur intrinsik ada. Unsur intrinsik itu dulu ada, yang dulu ada, sekarang tidak ada. Atau dulu tidak ada, sekarang ada. Contoh, pada puisi lama ada namanya unsur rima dan irama, ritme, irama, ya, ritma. Kalau baca buku lama itu irama unsurnya. Kenapa ada irama? Karena puisi itu, pantun itu terpola, puisi lama itu berpola. 4 kata atau 5 kata. Lalu pada kata kedua jatuh. Kalau dalam lagu itu nama cengkoknya. Orang tidak ada membaca Pulau Pandan jauh di tengah, itu jangan melangkah. Yang ada Pulau Pandan kata kedua, jauh di tengah. Di balik pulau absa 2 kan begitu. Sehingga jatuh cengkoknya itu, jatuh belahnya itu di tengah kata, di tengah bait. Kalau menurut teori Hamidi namanya kaisura. Baca buku pembahasan karya fiksi dan puisi karangan buku Hamidi, dosen kita, dosen saya. Ya, kaisura namanya. Ada kaisura. Tapi dalam puisi baru, puisi modern tadi yang katakan irama ada, bagaimana mau irama ada, jumlah katanya tidak teratur. Jadi tidak ada pola baris, pola kata tidak ada. Irama jelas tidak ada. Karena pola rama tidak ada juga, pola baris 1 bait jumlahnya berapa, pola rima pun tidak ada. Tidak ada ketentuan. Bagaimana ketentuan? Karena pola rima itu yang ada dalam teori yang 2 pola atau 4 pola atau
6 pola yang genap gitu. Maksudnya pola A B kan Pak tuh. Atau 6 baris A B C kayak talibut. Kayak begitu. Tapi kalau di 7 baris pola apa? Enggak ada. Puisi bebas ada 7 baris. Nah, itu yang membuat jadi ada pada masa dulu unsur intensinya, pada puisi baru tidak ada. Itu yang membedakan. Sebaliknya ada yang di puisi pada puisi lama itu tidak ada, muncul di puisi baru. Salah satu di antaranya adalah tipografi tadi, susunan baris. Jadi indah dilihat. Kalau kita puisi lama kan blok style aja, lurus saja. Kalaupun ada yang variasi, setiap bait masuk ke dalam. Kalau lagu kan hanya itu. Tapi kalau lihat puisi tadi Ibrahim Sata, wow, macam-macam modelnya. Kadang-kadang ada yang kita suka. Ada saja pot namanya. Pot apapun itu, pot kau, pot aku. Seperti pot dia buat. Ada saja Ibrahim Sata, maut. Dia diam dia seperti ujung panah, mengerucut, maut, mati. Nah gitu. Jadi ada unsur yang baru, yang lama hilang. Gitu. Kok begitu Pak teorinya? Ya begitulah namanya teori sastra. Teori itu muncul ketika ada kegalauan, muncul teori baru. Gitu. Ada lagi? Apa lagi? Apa yang mau tanyakan? Ini bisa dipahami nggak? Bisa dipahami, terlalu cepat? Bisa. Nah. Bagaimana cara menentukan unsur keindahan dalam suatu puisi? Unsur keindahan untuk puisi. Ya. Saya menyebutkan salah satunya ya. Puisi itu keindahannya salah satunya apabila unsur bunyinya dominan. Ya, unsur bunyinya ini dominan. Karena unsur bunyi itu menimbulkan keindahan. Unsur bunyi itu apa? Rima, ya, rima, dan unsur bunyi lainnya seperti yang saya katakan efoni dan kakafoni. Anda baca dalam buku Pradopo, dulunya puisi. Karena itu kalau Anda baca di buku Herman Waluyo itu membuat tabel membandingkan Amir Hamzah, Khairul Anwar dengan Sutadi. Anda bisa lihat di tabelnya, dia bilang begini. Dalam tabel itu kalau saya terjemahkan dengan bahasa, kalau Khairul Anwar, dia mementingkan pesan, amanah, tapi keindahannya kurang. Biasalah, kalau orang ekspresi itu kan gitu. Kalau Anda marah, mikirkan tidak keindahan? Enggak. Kalau berantem sama orang, isi kebun binatang apa? Ya kan? Anjing, babi, pokoknya isi kebun binatang sebut semuanya. Atau isi yang seram, nama hantu semua, jin, kau setan semua juga apa? Enggak mikir. Itu orang ekspresi, artinya keindahannya kurang. Sutarji, keindahannya dominan. Saya pernah mengamati salah satu sajak Sutarji, nanti Anda bisa cari. Itu sampai 8 rima dia gunakan dalam satu sajak. Jadi ada aliterasinya di sana, ada asonansinya di sana, ada repetisinya di sana. Lalu dominan, tapi maknanya sulit dipahami. Kayak mantra tadi, ya, itu salah satu identik kayak mantra tadi, sulit dipahami. Nah, bahkan oleh Gunawan Muhammad, sastrawan kita juga jurnalis, pernah memimpin Tempo, dia katakan puisi Sutarji ini kategorinya puisi gelap. Gelap maksudnya sulit dipahami, ditafsirkan, tidak seperti Khairil. Gitu, sulit dipahami. Jadi enak didengar. Misalnya saja Shanghai, ku bilang ping, kau bilang pong, ya tak ping, ya tak pong. Misalnya ing ong, Shanghai. Tapi kalau kita memahami apa pesannya, saya kebetulan sempat bertanya sama beliau. Itu kata beliau, di Shanghai, di restoran Shanghai, kita tidak ngerti dengan bahasa dia tidak ngerti dengan bahasa kita. Sama dengan kalau kadang pergi ke kedai kopi Cina, dia tanya lewat Cina tuh, minum apa? Teh ke kita. Teh atau teh tong? Bingung kan? Tidak tahu. Kalian mau minum teh manis nih,
tersebut tertawar, dikasih tertawar, mana gulanya? Nah, kira-kira seperti itu komunikasi tadi. Nah, itu tadi yang bisa mempadu padankan antara keindahan dan apa? Keindahan dan pesan tadi. Kata Welek itu memang sulit. Kalau penyair kita itu Amir Hamzah. Jadi kalau kalian mau tahu foto Amir Hamzah, jadi kalau saya ada pakai peci, itu Amir Hamzah. Nah, Amir Hamzah itu karena itu dikatakan Amir Hamzah itu raja penyair penjaga baru. Dia bisa mempadu padankan, menyeimbangkan antara pesan dengan keindahan. Jadi kalau ingin merasakan indahnya, kalau Anda berjalan di pantai nanti melihat matahari tenggelam sunset, Anda bisa ingat saja dia. Dengan apakah membandingkan pertemuan kita kekasih? Saya selalu baca saja itu kalau bawa mahasiswa dulu ke Padang, ayo kita baca saja supaya bisa menghayati bagaimana Amir Hamzah itu membangkitkan. Sama juga dikatakan begini, dan itu juga pasti diterima oleh semua orang. Satu kekasihku, aku rindu rasa, rindu rupa. Coba, ya kan? Kalau kita punya teman, udah lama tidak jumpa, kita ingin bicara sama dia, ingin jumpa dengan dia. Agar rasa itu yang jauh. Ya, Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Jadi bukan di pintu orang lain, mengadunya ke Tuhan. Itu loh yang saya buat WA sama kalian itu tengah malam. Tapi nggak ada respon, saya lihat ini nggak baca di WA. Jadi saya nggak mau WA lagi. Walau tadi saya juga mau jam 1, kebiasaan saya. Jadi di sana saya kalau sholat tahajud, saya berzikir, apalagi ya masa tua. Gitu. Kita harus merenung setiap malam itu, kita harus merenung. Kalau ada sesuatu kita yang mengadunya ke atas, nggak usah ke orang lain. Kalau ke orang lain kita mengadu, mengujikan orang ghibah jadinya ya, dosa yang banyak. Ayo ada lagi. Nanti ada dititipkan tak sampai titip kawan-kawan nih. Apakah mantra termasuk hal yang mistis dan apakah mantra pemanis termasuk dalamnya? Seperti apa contohnya? Iya. Hal mistis itu artinya kenapa kan mantra atau hal mistis? Karena identik dengan yang dikatakan efek tadi, kekuatannya. Nah, Anda perlu ketahui, bagi orang awam beda dengan kita orang sastra. Kalau bagi kita orang sastra kita seleksi nih mantra. Oh ini estetikanya nggak ada gitu. Yang penting katakan dia simbol, nggak masuk dalam karya sastra. Kita bisa memilah dan memilih. Tapi bagi orang awam, yang penting dia mistisnya. Mistisnya apa? Efek yang ditimbulkan. Ya, perempuan jarang. Kalau di kampung-kampung perempuan jarang belajar pemanis. Pemanis itu ada mantra diucapkan. Itu biasanya oleh laki-laki. Laki-laki yang bisa belajar itu. Jadi ketika dia baca, dia ucapkan, dia apa? Dia ingin kepada seseorang. Dia jumpa orang ini tidak ada respon sama sekali. Dia belajar mantra. Dia baca, gitu. Dia yakini. Nanti kata orang Jawa itu, ya perempuan itu bolehlah kalau kelompok dia. Tapi dia orang itu bisa kena karena si perempuan itu natap dia. Tapi kalau nggak natap, enggak. Karena kontaknya di mata. Jadi kalau dia baca mantra, orang itu apa aja, sama dengan hipnotis. Karena itu kalau hipnotis, selalu kalau dia melakukan hipnotis, kalau kita membelakangi dia pukul bahu kita. Tentu kita merasa atau diinjaknya kita atau senggol kita tuh menolak dia. Disitulah kontak mata itulah. Dia langsung bilang, sorry. Lalu disitulah bermain dia hipnotis. Tapi sekarang Anda harus tahu, ini saya ingatkan pada Anda, orang sugesti itu bisa tidak lewat kontak mata, lewat suara. Hati-hati di HP. Ya, saya ada tetangga saya, di Bapula saya katakan, tetangga ke sini 2 kali gratis. 2 kali gratis. Karena hipnotis. Pertama melalui HP, dikatakan dia dapat hadiah. Kirimkan pulsa sampai habis sekian. Ini dia ngaku kita apa? Yang kedua, dia berdiri dulu ya, datang mobil, ini terbang
pembelajaran waktu itu harus hati-hati. Kalau orang tak kenal, bahasa basi nggak kenal, ya, begitu. Natap orang jangan lama-lama. Kalau saya bohong nih, ya, kalian boleh bereksperimen. Nah, saya berdasarkan pengalaman. Saya tingkat 1 ke tempat abang saya di Jakarta. Tingkat 1 kuliah, tahun 81. Dengan abang saya udah meninggal. Pergi kan ini ke tempat abang. Jadi abang saya punya teman namanya Bang Yus, orang Bukit Tinggi tapi lama di Jakarta. Besarnya di Jakarta, tapi orang tuanya asal Bukit Tinggi. Lalu kata abang saya, kawan abang ini punya kekuatan matanya, katanya. Apa saya iya matanya kayak mata kucing. Jadi kalau kucing ada cicak itu jatuh cicak gitu. Ada tidak semua kucing ya. Saya nggak percaya. Masih tingkat 1. Ayo di abang saya itu dekat Jakarta Timur, dekat Condet tinggal, dekat ke Kali Ciliwung. Dulu Kali Ciliwung masih bersih tahun 80-an. Orang mandi di Kali Ciliwung. Orang-orang tetap sana tuh yang pinggir jalan itu mandinya di Kali Ciliwung. Pergilah kami jalan sambil mengenal wilayah, saya pergi jalan kaki berempat ke Kali Ciliwung. Lalu abang saya bilang, Yus, coba kamu buktikan sama adik saya ini bahwa mata kamu punya kekuatan. Mohon maaf kan, lo pakai kemban sama dia, pakai kain gitu. Dia mati, tangga kain. Jadi sibuk-sibuk orang marah kekuatan mata. Lalu saya tanya, ya masih dege-dege, masih nakal-nakal, namanya remaja kan, baru kuliah. Di mana kamu bisa gitu? Abang baca enggak? Lalu gimana? Lalu dikatakannya, dia melatih matanya itu ketika mau tidur. Jadi dia taruh kain hitam. Saya nggak bisa buktikan ya atau tidak ya, saya mau coba kain hitam. Lalu ada paku payung berwarna, satu paku payung yang di sasarannya. Jadi dia berjam-jam menatap itu. Sampai terkadang merah matanya. Konon kata dia, memang saya lihat gitu. Kita ini hitam kita ini kan bulat ya. Tapi kalau udah begitu bersih bulatnya, itu bulat kayak orang pakai lensa kontak. Kalau dia mata kucing, kayak lensa kontak. Lensa kontak. Tapi kalau menurut tafsiran saya belajar tasawuf tidaklah terlalu dalam. Sebetulnya bukan karena dia latihan itu, karena nawaitunya tadi. Jadi bukan karena matanya kuat, tapi karena nawaitunya tadi. Sehingga sudah menyatu nawaitunya tadi, niatnya tadi, akhirnya segala sesuatu itu jadi kekuatan ya. Gitu. Kalau menurut hasil saya, bagaimana kita melihat gelombang mata ya, gitu. Tapi bisa juga kita praktekkan kalau kita jadi guru. Kalau ada kita jadi guru nih, jangan kalau berteriak, diam, tak perlu. Sekali kalian diam, dia ribut, tatap mata dia ribut itu tatap. Diam aja, tatap. Nanti dia sadar. Dia akan dia pergi. Berarti ada yakin mata ada kekuatan. Tidak perlu mengeluarkan energi mulut. Tapi sudah ada mata tatap diam dia. Tatapnya dia. Jangan berhenti tatapnya dia. Dia aja tatap, jangan berhenti yang lain. Dia salah tingkah. Tidak berhenti. Karena waktu dia sering tatap, kontak batin itu ada. Dia penasaran, kenapa lo ibunya natap saya gitu. Kalau kita itu katakan, ini anak tak mesti berhenti. Nah gitu. Kita ada nawa itu dan kita kan bukan gitu, bukan natap kosong gitu. Oke, ada lagi? Silakan tanya, ada lagi. Cukup. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan, Anda jangan mengharap nilai. Saya tidak mau anak mahasiswa itu kuliah dengan saya berharap nilainya A, B, gitu ya. Saya juga manusia. Tapi yang saya harapkan kalian itu menguasai ilmu. Nilai itu sebagai akibat. Kalau Anda menguasai bidang ilmunya itu, otomatis Anda berhak mendapat nilai. Itu. Dan satu yang kedua, saya tidak ingin orang belajar ini hanya menguasai ilmu, tapi mempraktekkannya tak. Nah, kita belajar apresiasi puisi ini untuk apa? Itu yang harus dipahami. Bisa nggak puisi ini jadi sumber kehidupan kita? Karena itu nanti
Anda juga bisa lihat nanti pelajaran sanggar saya sudah mengarahkan ke mahasiswa menulis lagu, menulis pantun, tapi pantun itu dibuat lagi. Karena banyak lagu yang sairnya itu pantun atau liriknya pantun. Tanjung Kartung misalnya. Anda tahu ada dia di Google, Tiara Mon. Lagu-lagu pantun, berbalas pantun. Lah pantun itu kan mudah dibuat. Nggak paham kita iramanya, cari kawan-kawan yang punya bakat musik. Telah kita pancing, kalau saya begini iramanya, nanti ini dipadankan. Populer kan di YouTube. Kali itu kita perlu konten. Nggak payah seperti dulu. Nanti banyak orang yang berterima. Saya lihat tuh ada youtuber hanya lagu aja. Terus subscribernya, wah luar biasa. Kata baru 4 bulan udah sekian ribu orang. Saya baru 2 minggu, baru 230. Saya lihat tadi baru 230. Kapan naiknya gitu. Nah, tapi itu yang kita harapkan. Jadi dapat ilmu walaupun sedikit tapi bermanfaat. Kenapa dapat ilmu banyak tapi tidak bermanfaat? Baik, itu aja, dan jaga kesehatan sekali lagi ya. Ini COVID sekali lagi karena jaga kesehatan, jaga jarak.